Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 SDIT Al-Ihsan Legenda. Mugia Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan buat kita semua. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat kembali belajar mata pelajaran tema. Namun sebelumnya, mari kita awali pembelajaran ini dengan membacakan doa terlebih dahulu agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan buat kita semua dalam mengikuti setiap pembelajaran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, melanjutkan materi pembelajaran tema 3E kemarin. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2 yang ada di subtema 1 tema 3E. Pembelajaran 2 ini materi pembelajaran yang akan kita bahas diantaranya adalah mata pelajaran PJOK tentang sikap percaya diri, tangkas, rasa ingin tahu, cermat, dan bekerja sama. Kemudian ada muatan mata pelajaran bahasa Indonesia tentang pengetahuan dan keterampilan. Sebagai kompetisi yang dikembangkan di dalam pengetahuan adalah gerak keseimbangan dalam senam lantai, perubahan cuaca dan pengaruhnya bagi manusia, persatuan dan bekerjasama dalam kesatuan. Keterampilannya berolahraga, berdiskusi, menjawab pertanyaan, mengamati, menulis percakapan, dan mencari tahu. Baik, mari kita buka pembelajaran 2 yang ada pada halaman 10. Di pembelajaran 2 ini kita awali dengan mata pelajaran PJOK. Insyaallah praktik mata pelajaran PJOK ini nanti Anda bisa mengikuti dalam pembelajaran Penjas. Untuk teorinya mari kita simak baik-baik. Ini ada gambar tentang keseimbangan duduk dengan mengangkat dua kaki. Yang pertama nih ya, duduk mengangkat dua kaki. Anda bisa baca ya, caranya dan bagaimana menjaga keseimbangan ketika kita duduk lalu diangkat kaki kita. Nah, selanjutnya nomor 2, berdiri dengan satu kaki bersila. Bertiga, berdiri dengan satu kaki. Ya, insyaallah nanti prakteknya Anda bisa temui dalam pelajaran Penjas. Baik, kita lanjut ke halaman 11. Dengarkan, Padi akan menerangkan tentang berbagai bentuk awan. Berdasarkan bentuknya, awan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah awan berbentuk serat. Awan yang berbentuk serat disebut awan cirrus. Awan cirrus tampak berwarna putih seperti kapas dan masih dapat ditembus cahaya matahari. Awan jenis ini tidak akan
menimbulkan hujan. Yang kedua, awan berbentuk gumpalan. Awan yang berbentuk gumpalan disebut dengan awan cumulus. Ya, cumulus. Bila menghalangi sinar matahari, awan cumulus tampak bercahaya di bagian tepi. Awan ini menandakan cuaca akan tetap cerah dan panas. Namun, awan-awan cumulus dapat mengumpul dan berkembang membentuk awan mendung. Awan mendung ini dinamakan dengan cumulonimbus. Dinamakan dengan cumulonimbus. Yang terakhir adalah awan berbentuk lapisan. Silakan anak-anak buka halaman 12. Awan berbentuk lapisan. Awan yang berbentuk lapisan disebut dengan awan status. Awan ini berwarna kelabu. Jika kita melihat awan berbentuk lapisan di langit, tandanya akan turun hujan. Yang akan turun adalah hujan gerimis, ya. Jadi hujannya hujan gerimis. Anda bisa perhatikan setiap gambar. Gambar 1.7 itu awan cirrus yang berbentuk serat. Gambar 1.8 awan cumulus berbentuk gumpalan, dan yang terakhir adalah gambar 1.9 awan status yang berbentuk lapisan. Setelah Anda menyimak berbagai bentuk awan yang sudah Pak dijelaskan tadi, maka di bawahnya adalah Ananda lengkapi pernyataan dengan memilih kata yang tersedia dalam kolam atau kotak di atas. Jawabannya sudah ada di sini nih. Yang kotak yang diwarnai. Jawabannya adalah cirrus, mendung, menggumpal, uap air, dan gerimis. Ya. Nah, kita isi nomor 1 terlebih dahulu. Awan merupakan kumpulan titik-titik yang membeku di angkasa. Nah, ini yang mana jawabannya? Ya, Anda pilih jawaban yang tepat pada kotak yang diwarnai. Nomor 1 kita jawab sama-sama ya. Nomor 1 jawabannya adalah uap air. Ini ya. Uap air. Jadi awan merupakan kumpulan uap air yang membeku di angkasa. Selanjutnya nomor 2 dan nomor 5 Ananda kerjakan masing-masing di buku tulisnya. Selanjutnya halaman 13. Halaman 13 di sini ada perintah membaca. Ayo membaca. Nah, Ananda baca. Setiap bacaannya dan simak secara bersama. Nah, kita bacain yuk. Pagi ini sinar matahari terasa hangat. Semilir angin yang berhembus membuat udara terasa nyaman. Di langit
tanpa awan berbentuk serat. Hadi dan Ado sedang menikmati pagi sambil berolahraga. Hadi, ini nama bapak ini ya. Cuaca pagi ini sangat cerah ya Ado, kata Hadi. Ado menjawab, benar, apalagi di langit tanpa awan cirus, cuaca akan cerah sepanjang hari. Benarkah begitu Ado? Ado menjawab, hal itu hanya perkiraan saja berdasarkan awan yang muncul. Kalau begitu, nanti sore kita dapat bermain bola. Ajak teman-teman yang lain. Lalu Ado menjawab, baiklah, aku akan memberitahu teman-teman. Anak-anakku sekalian, di dalam percakapan tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita melihat ke atas langit, disitulah kita bisa memperkirakan apakah cuaca hari itu akan hujan ataupun mendung atau cerah. Ya, gitu kita bisa memperkirakan melalui melihat ke atas, ke langit, melalui awan. Nah, di cerita tersebut juga Ado memperkirakan ya berdasarkan awan yang muncul bahwasanya hari itu cuaca akan cerah sepanjang hari. Oleh karena itu, karena diperkirakan cuaca akan cerah, mereka berdua antara Hadi dan Ado merencanakan sore nanti akan bermain bola. Pelajarannya adalah ketika kita mau beraktivitas keluar rumah, kita bisa melihat atau memperkirakan cuaca yang ada di atas awan ya. Kita bisa lihat di awan. Sehingga ketika kita sudah bisa memperkirakan cuaca pada hari itu, persiapan dan bekal apa saja yang harus kita bawa ketika kita keluar rumah. Nah, seandainya cuacanya terlihat mendung, ya, berarti peralatan untuk melindungi diri dari hujan ya, sudah kita siapkan terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke halaman 14. Ayo mencari tahu. Pada saat hujan kita ingin meminum atau memakan sesuatu yang dapat menghangatkan tubuh. Umumnya makanan dan minuman itu terbuat dari bahan-bahan yang tumbuh di berbagai daerah Indonesia. Makanan dan minuman tersebut dibuat berdasarkan resep-resep yang berasal dari seluruh berbagai di Indonesia. Nah, di tabel berikut ini Ananda ditugaskan mencari tahu minuman atau makanan yang berasal dari daerah asalmu. Tanyakan pula makanan dan minuman yang berasal dari daerah asal teman-temanmu. Lalu tulis nama temanmu dan daerah asal serta makanan dan minuman tradisional di daerah tersebut. Dituliskan di
label atau tabel yang ada di bawahnya, ya. Pertamanya nama sendiri, namanya siapa, daerah asalnya dari mana, lalu makanan dan minuman tradisional daerah tersebut apa. Nomor 2, Anda cari tuh, bisa ini ayah, ya, tulis aja di sini ayah, ibu, ya, ataupun saudara dekat rumah, ya, ataupun teman sebangku, ya, teman sekolah. Bisa saja Anda mengirim pesan ke teman sekolah ataupun telepon ke teman sekolah, mencari tahu asal daerahnya dan nama makanan dan minuman tradisional daerah temanmu itu. Ya, tuliskan di tabel berikut ini. Ya, ini ya. Baik, alhamdulillah pembelajaran 2 yang ada di subtema 1 pada tema 3E sudah kita pelajari. Sebagai tugasnya yang harus dikumpulkan pada hari ini adalah halaman 12, ya. Halaman 12 sebagai tugas yang harus dikumpulkan hari ini. Baik, insyaallah besok kita lanjutkan ke pembelajaran 3 yang ada di subtema 1 tema 3E. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik. Insyaallah video pembelajaran ini Pak Hadi akan kirim melalui Classroom dan tugas Ananda ataupun jawaban Ananda kirim pula melalui Classroom. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.